Tiba-tiba si Krishna ini teriak, lu, kenapa Bun? Gitu. Sini udah lihat lah, depan rumah lu ada apa itu? Kira gue bangun dari sofa, lihat ngintip di pagar. Bener bang, itu pertama kali gue ngeliat yang namanya kuntilanak muka rata. Di situ, pas dia bilang temen gue ya, lu siapin handphone buat foto, buat dokumentasi. Gak bisa bang. Gue berdua ngeliat, cuman sama dia di foto kamera dia sama kamera gue nggak kelihatan. Nggak ada di foto? Nggak ada di kamera, tapi gue nyata lihat ada. Itu gue kebangun bang dari tidur gue. Oke. Gue bangun ngeliat handphone itu sekitar jam 2. Gue kebelet pipis kan dulu. Gue cek ke kamar mandi gue, ada orang. Gue ketok-ketok tuh bang, siapa? Nggak ada jawaban. Ketok-ketok lagi, siapa? Nggak ada jawaban sama sekali. Ketiga kalinya gue ketok-ketok, tok. Woi siapa? Karena gue udah kesel kan. Ada yang jawab bang di kamar mandi, suara perempuan. Aku. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di rumahnya yang lingkungan rumah ini angker dan dia di sana bersama warga yang lain nih ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Arul. Halo Rul. Halo bang, salam kenal bang. Salam kenal juga. Ya. Thank you Rul udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Rul, ini lu katanya mau cerita ke sini, mau datang ke sini karena lu denger ceritanya emak di yang rumah angker di Kemanggisan, Jakarta Barat. Ya benar bang. Itu ternyata emak tuh mamanya temen lu. Bener. Dan lu kebetulan katanya emang ngalamin kejadian horor juga di tempat yang sama berarti. Di tempat yang sama dengan penampakan yang sama. Oke, hantunya sama nih berarti. Hantunya sama juga. Si tokoh utamanya sama nih. Tokoh utamanya sama. Nggak ganti-ganti. Dan ini lu katanya juga sehari-hari sibuk ngojol ya? Benar tuh ngojol juga. Kenapa nggak cerita horor ojol aja nih? Mungkin gue mau cerita di tempat gue tinggal dulu aja dulu. Oh, karena memang alasan lo cerita dari awal karena ngeliat Sima nih. Sima itu, jadi gue tergerak hati untuk menceritakan lagi. Oke, nanti besok-besok habis cerita yang ini, cerita yang ojol ya? Wah boleh banget. Oke, dan ini yang ngalamin nih Rul ya, katanya bukan cuman lu doang nih, banyak yang ngalamin di sana nih. Banyak sih, banyak. Nah Rul, gue mau nanya dari diri lu pribadi sendiri nih, di kejadian horor yang mau lu ceritain di rumah Kemanggisan Jakarta Barat ini lu memang perdana ngalamin horor apa sebelumnya udah pernah? Apa yang pertama tuh yang ojol ini? Sebelumnya sih gue pernah bang. Nah, mungkin hal perdana di situ. Di rumah lu sendiri? Rumah gitu. Oke, dan lu yang angker nih berarti memang lingkungannya angker? Lingkungan. Kenapa? Benar. Ada apa di situ di lingkungan? Apa yang bikin lu angker? Menurut lu aja sih? Kalau dari sudut pandang gue ya pasti itu bang, rumah kosong. Rumah kosong? Rumah kosong, karena persis rumah gue sebelah rumah kosong itu. Kenapa di rumah kosong ini? Yaitu ada yang namanya penghuni kuntilanak muka rata. Oh, si kuntilanak itu sebenarnya stay-nya di rumah kosong ini. Stay-nya di situ, bang. Oh, gitu. Dia nggak pindah, dia nggak lari-lari kemana, stay-nya di situ doang. Itu yang bikin serem berarti. Itu yang bikin serem. Oke, ini ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain detail gimana ya Rul ya. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Arul, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita datang langsung ke sini juga nih. Caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini tuh langsung nyambung ke WA kita ya. Oke, Rul, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Boleh, Bang. Ya, jadi ceritanya gini bang, gue kan tinggal di daerah Kemanggisan ya. Nah, di daerah gue tuh termasuk
banyak yang tempat-tempat angker gitu bang. Tapi di rumah gue tuh nggak terlalu angker-angker amat gitu. Cuman daerahnya. Cuman daerah sama lingkungannya yang angker. Oke. Disclaimer dulu nih bang ya, dari cerita narsum kemarin tuh si Ma. Jadi cerita si Ma itu tentang kuntilanak muka rata. Iya. Nah, rumah gua sama rumah emak itu cuman beda 3 rumah bang. Oke, deket tuh. Deket banget. Jadi rumah emak, rumah orang, rumah kosong, dan itu rumah gua. Nah rumah gua sebelahan sama rumah kosong itu, yang emak ngeliat kuntilanak muka rata. Awalnya gue sih tipe kalau orang yang nggak percaya sama hal mistis ya bang, kayak begitu ya. Namun seiring jalannya waktu, gue denger cerita dari orang-orang, ya kan, dari tetangga gue yang pernah ngeliat, ya udahlah, is okay, mungkin cerita dia. Gue di situ bener-bener kayak, ya udahlah, nggak percaya. Soalnya gue nggak pernah diganggu sama sekali, ataupun pernah ngeliat. Ada satu momen, gue kemakan sama omongan gue itu. Oke. Yang gue bilang gue nggak percaya sama hal mistis, dan ternyata gue keganggu juga. Gimana tuh ceritanya? Awal mula gue keganggu ya bang, posisi kan rumah gue emang bener-bener samping rumah kosong itu. Rumah gue 2 lantai, jadi kamar gue di atas dan satu tembok sama rumah kosong itu. Sebelum masuk itu gue jelasin dulu ya bang, rumah kosong itu kenapa bisa kosong. Rumah kosong itu dulunya ada pemiliknya, bahkan pemiliknya itu baik banget bang. Kenal sama lu? Kenal akrab, kenal dekat, karena yang pemilik itu masih sahabat sama bokap lu bang. Oke. Iya, jadi ketika di situ umur gue masih kecil banget bang, masih kayak kelas 1 SD, kelas 2. Dia punya anak 3, yang 1 cowok, yang 2 perempuan. Oke. Nah, ketika anaknya mau main kemana atau shopping, pasti kita teman-teman semua yang di rumah diajak bang. Bahkan kalau misalkan di kampung, acara-acara kampung ada nobar, dia memfasilitasi sih bang. Kayak proyektor, terpal atau makanan semua difasilitasi sama dia. Baik ya? Wah baik banget bang. Cuman gua kelas 3 SD, dia pindah rumah. Oke. Pindah rumah, tapi yang nggak benar-benar pindah gitu. Kayak ya udah pindah, tapi barang-barang masih ada di situ. Cuman orang-orangnya pindah. Waktu berjalan 3 bulan, 4 bulan, dia tuh sering main. Kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Bahkan orang tua dari pemilik itu masih sering nginep situ. Jelang 5 tahun, dia nggak pernah balik lagi ke situ. Barulah muncul hal-hal mistis itu. Oke. Karena emang nggak pernah dikunjungi lagi, lampu mati, rumah nggak kerawat. Iya, rumah kosong ya. Ya pasti sih. Nah dari hal mistis itu keluar, baru udah tuh banyak cerita-cerita yang pernah ngeliat tentang gue pernah diganggu. Bahkan gue pun sendiri diganggu. Kayak satu momen di mana gue lagi di kamar, ya kan, yang gue bilang kamar gue lantai 2, satu tembok sama dia. Jadi kamar gue madep ke depan itu udah langsung genteng bang. Nah satu momen gue lagi main handphone, posisi di situ jam 1-an. Jam 1-an gue denger suara kayak kucing berantem. Kalau namanya orang kucing berantem di genteng kan kita risih gitu ya, suara kubruk. Cuman di situ nggak ada suaranya bang, kayak nggak ada suara kucing, cuman suara gubuk doang. Oke. Kalau suara tikus pun pasti ada suara cicit, ini nggak ada. Jadi gue hiraukan dulu ya kan, udah biarin lah mungkin apa. Gue hiraukan 10 menit lagi itu bunyi sama kayak gerebuk lagi. Gue risih dong, takut genteng bocor ya kan, takut ada apa-apaan barang yang rusak. Gue mastiin keluar bang. Gue ngeliat apaan. Kalau misalnya kucing pasti gue usir ya kan. Pas gue keluar kamar, gue liat genteng, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah di situ gue ya udahlah, gue tinggal tidur, gue pakai handset. Terus juga setelah itu ada kejadian lagi nih bang. Posisi di situ gue lagi main sama temen gue. Di depan rumah gue. Jadi depan rumah gue itu ada yang jualan nasi uduk kalau pagi. Jadi di depan rumah gue tuh ada bangku buat duduk-duduk. Nah, karena gue sering begadang di situ, gue ajak temen gue buat main ML di situ. Begadang nih? Begadang lah, namanya anak muda ya kan. Main ML, posisi di situ jam 12 lewat. Mau jam setengah 1-an lah. Gue main ML sama dia, baru 1 game nih. Baru 1 game. Setelah 2 game, itu gue disambit bang. Itu gue di situ pas pertama disambit sama
puing kayak seng gitu, kayak seng asbes genteng jatuh di depan mata gue. Pak, gue kaget dong. Gue kira ya itu tetangga gue kali iseng ya kan. Ya udah biarin aja lah. Sambil bilang, woi siapa yang nyambit nih? Nah gitu. Terus ke teman gue bilang, udahlah lanjut aja main game. Lanjut. Selang itu disambit lagi bang. Cuman bukan pakai itu. Pakai, tahu kan kalau puing bekas tembok dibongkar lebih gede lagi. Disambit sama dia. Bar, pecah tuh batu. Maur. Depan muka. Untung gak kena tuh ya? Itu dia. Gue bilang sama temen, buset, apaan tuh? Nah, kita sebagai manusia normal ya kalau ada batu, takut kena pala dong. Iya, kan? bener. Nah, itu gue bangun tuh bang. Gue bangun sama temen gue bilang, ayo udah cabut dah. Udah gak bener nih ya kan. Udah diganggu. Dia gak mau, tetap kekeh. Udah segame lagi gak apa-apa. Aman, katanya aman. Di situ gue kayak, aduh, gak mungkin ya. Udah cabut ya. Dia tetap kekeh kan. Yaudah, gue ikutin tuh bang, mau dia ya kan. Selang itu ada suara bang dari atas. Suara kayak orang ngegram. Di situ gue nggak pakai habis, gue langsung masuk rumah bang. Dia gue tinggal depan rumah gue. Karena emang dia kekeh nggak mau, ya udah biarin aja dia nggak ganggu. Habis itu udah dia juga pulang. Nah, setelah kejadian itu bang, posisi itu gue habis pulang nongkrong bang. Habis pulang nongkrong dari temen SMP gue ya, namanya dulu tuh gue lagi libur sekolah, yang namanya lulus ya kan pasti libur panjang. Nah di situ gue demen-demen begadang tuh bang. Demen-demen begadang, gue habis nongkrong dari temen SMP gue, pulang nih gue bang. Posisi di situ jam 1 lewat, hampir setengah 2. Nah, biasa gue pulang tuh di rumah temen gue ya, yang si Mak itu anaknya. Biasanya banyak begadang bang, jadi gue berani pulang malam gitu. Jadi adalah orang di situ. Dan hari itu, di jam 1 lewat, itu nggak ada yang begadang sama sekali bang. Sepi itu rumah. Ya udahlah, positive thinking mungkin udah nggak ada lah hal-hal yang mengganggu itu. Gue pulang, gue parkir motor bang. Gue parkir di rumah kosong itu. Karena kalau gue parkir di depan rumah gue itu ada bangku, kadang pagi-pagi buat jual nasi uduk, takut nggak ganggu. Ya, jadi gue parkir di rumah kosong itu. Gue parkir, gue standarin motor, tapi gue nggak langsung masuk ke rumah. Gue standarin dulu, gue duduk di motor sambil ngebelakangin rumah kosong itu, sambil main handphone sama ngepots 5 menit. Tiba-tiba dari belakang gue rumah kosong itu ada gedor-gedor bang pintunya. Buk, kenceng banget kayak orang ngamuk. Buk. Kaget dong gue. Langsung ke belakang. Apa nih? Gue ngeliat takutnya ada hewan atau apa yang gebuk-gebuk gitu ya kan. Gue cek, gue senterin dong. Gak ada sama sekali bang. Pas gue cek, bener-bener cek, itu pintu, gagang pintunya begini bang. Tuk. Kayak orang ngebuka. Wah, dari situ langsung masuk tuh ke rumah gue. Langsung naik, pakai handset. Dah. Kok kalau misalkan diganggu gitu pasti handset tidur. Karena takut kepikiran juga bang. Kayak mimpi. Nah, setelah dari kejadian itu, sebulan kemudian, itu gue begadang di rumahnya anak emak itu. Namanya Krishna yang itu. Emang karena tempatnya itu buat tempat begadang. Karena gue sama dia selalu berdua mulu ya kalau begadang. Posisi di situ gue lagi tiduran. Karena kan rumahnya dia tuh teras plus ada sofa. Nah, gue tiduran di situ sambil scroll handphone. Nah, temen gue ini yang si Krishna, dia lagi kalau ngechat sih, chattingan sama temannya atau apa di depan pintu pagar ya. Jadi teras pagar. Nah, dia tuh jongkok di situ. Nah, gue lagi scroll. Tiba-tiba si Krishna ini teriak, "Lung. Kenapa bun?" Gitu. Gue manggilnya Bon. Kenapa pun? Sini dah lihat lah. Depan rumah lu ada apa itu? Bilang itu. Ada apaan? Sini ada orang nih. Cepetan lihat. Kira gue bangun dari sofa, gue lihat, gue ngintip di pagar. Bener bang. Itu pertama kali gue ngeliat yang namanya kuntilanak muka rata. Di situ. Gimana tuh dia? Dia tuh posisinya rumah kosong. Di depannya. Udah, dia sambil begini. Diri. Anjir. Diem dong dah.
Cuman pas dia bilang teman gue ya, lu siapin handphone buat foto, buat dokumentasi. Gak bisa bang. Gue berdua ngelihat, cuman sama dia di foto kamera dia sama kamera gue nggak kelihatan. Nggak ada di foto? Nggak ada di kamera. Tapi gue nyata dilihat ada. Idih. Selang gue fokus buat komunikasi, tiba-tiba hilang. Push ke atas. Terbang. Terbang deh? Terbang. Di situ gue nggak berani pulang bang. Gue sampai pagi di rumah dia. Karena kayak gak berani, takut. Soalnya rumah gue sebelahnya dia. Percis rumah kosong. Iya. Jadi udah, gue nginep dulu ya sampai rumah. Gue pulang pagi pas nasi uduk itu buka. Setelah kejadian yang semalam itu bang, 4 hari kalau nggak salah, 4 hari kemudian, itu gue kebangun bang dari tidur gue. Oke. Gue bangun ngeliat handphone itu sekitar jam 2. Karena kan gue bilang yang rumah gue itu kan 2 lantai. Nah di atas itu kamar gue ada kamar mandi juga. Jadi kamar mandi gue 2, kamar mandi di atas sama kamar mandi bawah. Pas gue ngecek itu jam 2, gue kebet pipis kan tuh, gue buka kamar gue cek ke kamar mandi gue, ada orang bang, ada orang kayak mandi, cuman nggak terlalu mandi banget, tapi kerannya dinyalain, kamar mandinya ditutup. Oh mungkin bapak gue lagi ambil wudhu kali. Iya. Ya kan mungkin jam 2 dia mau ngapain. Udah, jadi gue pakai kamar mandi bawah. Gue ke bawah tapi gue minum dulu, nggak langsung ke kamar mandi. Oke. Gue ambil air, gue minum. Nah posisinya teras gue itu buat kamar tidur babe gue, sekaligus sama depannya TV plus sebelahnya kamar mandi. Jadi gue bisa lihat nih, itu bokap gue lagi tidur. Oke. Gue lihat minum air putih, gue lihat bokap gue masih ada di situ, lagi tidur. Di atas siapa bang? Gue tinggal di situ cuma berdua. Di atas siapa? Gue mastiin lagi, takut bener-bener orang ya kan. Karena kan di rumah gue tuh nggak dikunci, cuma di slot doang. Orang ya kan. Gue naik ke atas. Kamar mandinya kebuka. Airnya kering. Tadi gue lihat ada air yang nyala. Situ bener-bener kering kayak nggak ada pakai. Di situ gue nggak mau berani bang, gue tidur situ. Gue langsung ke bawah, tidur di sofa. 3 hari gue nggak tidur di atas. Bapak gue nanyain, lu kenapa sih nggak tidur di atas di sofa? Sakit badan lu, dibilang gitu. Di situ gue gak berani cerita bang. 4 hari kemudian baru gue beraniin diri buat tidur di situ. Ada lagi nih bang, satu momen gue pulang dari nongkrong lagi. Tapi gue nongkrong sama temen SMK gue. Karena di posisi situ gue udah mau masuk SMK. Nah, gue habis pulang, posisi di situ jam 2. Posisi itu malam minggu, gue ingat banget. Malam minggu? Malam minggu, ya kan. Gue pulang dari tempat nongkrong gue ya kan. Gue lewat, posisi tau lah kalau malam minggu rumah Sima itu rameh gitu yang nongkrong. Masih ada aja orang. Jadi gue berani dan kadang gue ngechat dulu sih anak Sima. Ada gak di rumah? Dan gue ngechat tuh. Pe, ada di rumah gak? Ada nih, lagi teras. Berarti ada dong dia. Oh, lu ngechat gitu, Pe, ada di rumah gak? Nggak, Pe, mabar gitu, nggak? Nggak, dia dulu belum nge-game sih, Bang. Belum. Iya, dia dulu, wah, nge-game anti game. Jadi ya udah, pas ngebales, Pe, dibales dong, ada nih di rumah. Nah, udah, gue berani pulang dong, Bang. Pas pulang, itu gue tegur dia. Bon, oit. Tuh, posisi di jam 2, ya kan? Dia nanya tuh ke gue, "Oh Irul, dari mana lu?" Nongkrong nih, ya kan. Sepi banget Bon, gak ada orang. Dia nih, anak-anak juga tahu pada kemana. Cuman gue doang. Oh, biasa rame tuh kan ya? Biasanya rame tuh bang, ya kan. Anak-anak pada nongkrong, pada jajan, ya kan. Cuman posisi situ Tete lagi tutup juga Simanya temen gue. Udah, Bon, gue bisa begadang nih, gue langsung balik ya. Gue bilang gitu. Iya aman, gue juga mau tidur nih, kata dia mau masuk. Lewat tuh lah bang, ke rumah kosong itu. Oke. Gue standarin motor, gue ngeliat ke atas. Ada boneka bang. Boneka tuh palanya doang. Hah? Cuman begini. Kayak ngeliat arah gua di rumah kosong itu. Jadi kan rumah kosong di atas tingkat tuh ada kayak ventilasi itu. Dia palanya nongol begini bang. Ngeliat ke arah gua. Wah kaget dong, gua panik. Panggil temen gua, si Ambon itu. Bun, tolongin. Kenapa? Lihat no, ada boneka di atas. Dia langsung keluar dong. Mana sih buat mastiin. Gua keluar berdua sama dia. Keluar bener. Tapi pas dia keluar, bonekanya tuh keluar tangan begini bang. Pas gue pertama awal tuh cuman pala doang.
Pas sama dia tuh boneka keluar tangannya begini, kepek-kepek. Gerak tuh boneka begini-gini. Kaget dong gue, langsung gue lari ke belakang kan. Nah dia enggak, dia tuh tetap mastiin. Gue lari duluan ke rumah dia, ya kan, takut dia madep belakang. Pas dia madep belakang, di rumah kosong itu, jadi itu pagar, nah sini itu kosong bang, kayak batu. Lo tahu apa yang lihat? Kuntilanak muka rata. Dia lagi berdiri begini. Posisi di situ gue nggak ngeliat, cuman dia yang ngeliat. Karena posisi dia di madep belakang, sedangkan gue udah masuk ke rumahnya si Ebony ini. Di situ gue nggak berani bang pulang. 2 kali lagi gue nginep di rumahnya dia. Bener-bener kayak orang kuntilanak begini. Diri aja deh. Berdiri tuh, bener-bener di atas pagar. Setelah itu ada lagi kejadian bang. Kejadian di situ pukul 1:30, gue lagi begadang sendirian. Karena di situ gue lagi belajar main gitar bang. Dulu kan yang namanya anak muda, baru-baru mau dewasa harus bisa belajar gitar kan. Iya, cowok gitu, lah. Cowok lah. Posisi gue sendiri. Gue belajar gitar otodidak lewat YouTube. Gue lihat aja chord-chordnya. Lu lagi di mana nih posisinya? Posisi di depan rumah gue. Lagi di depan rumah nih ya? Iya. Oke. Karena kan depan rumah gue ada bangku buat nongkrong. Iya. Gue sendiri, gue main gitar sama YouTube. Ya agak lumayan kenceng, tapi nggak kenceng banget sih, nggak berisik. Biar nggak sunyi-sunyi aman. Jreng. Ada angin bang. Kenceng banget kayak orang naik motor lu. Anginnya kenceng banget. Cuman anginnya arahnya begini. Posisiku di sini. Nah angin begini. Fung, kenceng. Ya udah gue nggak hiraukan mungkin angin. Cuman bau melati. Pas angin ke arah gue tuh bau melati. Positif dong emang karena di situ ada pohon melati. Mungkin pada jatuh-jatuh bunganya ya kan. Angin kedua pas gue ngejreng-ngejreng lagi, tuh baunya makin nyengat bang melatinya. Dan angin makin kenceng banget kan. Waduh resah dong nih gue. Ada apa nih angin kenceng? Bawanya pengen nengok ke kiri ya kan. Pas gue nengok ke kiri, yang gue lihat apa bang? Nenek-nenek bongkok, pakai kemben, pakai kebaya, bawa tongkat. Di situ gue buat nyoba mastiin diri gue, itu sugesti. Gak bisa bang. Angin makin kenceng terus ke arah gue ngeliat lagi, itu udah bukan nenek-nenek lagi. Langsung hilang kayak asap orang nabun. Gimana sih? Iya. Orang nabun. Tapi kalau logikanya gue kena angin, anginnya kan ke ampas gue. Harusnya asapnya ke gue, tapi asapnya nggak ke gue bang. Dia kayak orang nabun, nenek-nenek sini bur ke atas. Di situ gue langsung masuk bang, dan di situ cerita paling parno gue kalau ngeliat nenek-nenek. Gue kalau ngeliat nenek-nenek nyata ataupun nggak nyata, gue pasti parno liatnya dari situ. Keinget situ. Di situ gue nggak pernah lagi begadang sama sebulan. Bahkan sampai tetangga gue tuh memastiin gitu. Lu kenapa nggak pernah begadang lagi? Nggak pernah kelihatan lagi. Nggak pernah nongkrong depan lagi. Nah setelah kejadian itu bang, itu kan gue bener-bener nggak pernah begadang ya. Itu gue fokus aja kayak cari kerja, pulang ya nggak terlalu larut malam lah, tidur, pulang tidur. Nah di situ gue nggak pernah ngerasain hal-hal mistis atau ngeliat lagi gitu bang. Cuman gue lebih ke peka kerasa gitu kalau dia lagi ada gitu. Kayak ada nih gitu. Tapi gue nggak pernah ngeliat lagi, cuman ngerasa gitu. Ternyata bokap gue ngerasain juga bang. Bokap gue tuh diganggu juga karena rumah kosong ini mau ditempatin sama saudaranya yang punya. Jadi rumah itu dirombak lagi, mau dibangun lagi karena kan bokap gua proyek juga ya kan. Iya. Diberesin lah sama dia. Pas diberesin di lantai atas, lantai 2, karena kan lantai atas rumah kosong itu gudang bang. Gudang, dia benerin platform rumahnya ya kan. Tiba-tiba disambit piring. Bang, piringnya pecah prak sambil ada ketawa. Di situ bawa gue turun bang, nggak berani. Makanya dia besoknya lagi pas benerin dandanin sama temannya. Ternyata di berdua diganggu juga sama.
Gimana? Suara-suara. Dia lagi berdua tuh lagi mantek, tak 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 tak. Ada suara perempuan. Ngapain? Anjir. Di situ bapak gue nggak berani lagi buat mantek. Selang seminggu selesai tuh bang, bisa. Cuman dia nyetel ayat-ayat Quran. Murotal. Selang rumah udah jadi dan yang tinggalin rumah itu diganggu juga. Padahal rumah itu udah disedekahin, udah diasinin. Ya kan. Tapi udah selamatan. Udah selamatan ya kan, karena itu seminggu kemudian diganggu juga bang. Gimana ceritanya? Dia lagi main handphone kalau nggak salah. Main handphone di ruangan. Tiba-tiba ada suara juga. Sama ada yang ngebanting gelas di situ. Dikaget dong. Apa ini? Cerita dong ke bokap gua. Iya pak, kemarin saya benerin juga diganggu ini. Kalau nggak bapak kalau mau begadang atau malam setel murotal aja atau ayat kursi. Oh gitu ya pak. Emang diganggunya emang banyak. Iya karena emang udah lama nggak ditinggalin, baru tinggalin itu juga. Karena posisi dia ninggalin kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua sama istrinya. Nah posisi dia lagi sendiri pas digangguin itu. Nah sampai sekarang rumah itu udah ditempatin, cuman lebih cerah. Cuman ada lagi gangguan yang kalau misalkan dia nggak ada di rumah itu. Kadang di rumah itu cuman singgah doang, nggak bener-bener tetap. Iya. Tetap bener-bener permanen, nggak kayak seminggu sekali baru di situ lagi. Jadi rumah itu makin angker lagi. Ada lagi nih bang satu momen sama kayak waktu itu. Oke. Posisi gua lagi tidur, gua kebangun ngendusin jam 2. Jamnya sama jam 2, gua kebelet kencing. Gua keluar kamar gua, kamar mandi gua ada make lagi. Oke. Ada yang mandi nih? Ada yang mandi lagi. Gua ke bawah dong buat ngecek bapak gua bukan nih. Kayak waktu itu lagi. Ternyata bener, bokap gua masih di bawah. Gue beraniin diri buat naik ke atas, buat nanya siapa, buat lihat siapa. Ternyata emang kamar mandi masih ketutup tuh. Kemarin kan ngebuka waktu itu, ini ketutup. Tetap di dalam dia? Tetap masih ada orangnya. Anjir. Gue ketok-ketok tuh bang. Siapa? Nggak ada jawaban. Ketok-ketok lagi, siapa? Nggak ada jawaban sama sekali. Ketiga kalinya gue ketok-ketok, tok-tok-tok. Woi, siapa? Karena gue udah kesel kan. Ada yang jawab bang di kamar mandi. Suara perempuan. Aku. Gue langsung ngibrit bang. Ke bawah tuh gue langsung bangunin bokap gue buat lihat siapa, cek. Ya bangunnya. Apa sih? Dia kaget tuh kan karena gue bangunin. Di atas tuh ada yang mandi, ada orang perempuan kata. Siapa? Cek tuh bang berdua sama dia. Ternyata pas sampai atas nggak ada orang. Bener-bener kering lagi, tapi pintu di situ kebuka lagi. Anjir. Bokap gue bilang, apaan sih gak ada orang lu? Tadi bener ya ada orang di situ. Ada yang jawab. Ada yang jawab tapi dia nggak ada di situ. Semenjak gue diteror di kamar mandi itu kan, gue jadi susah tidur bang. Jadi gue selalu kebangun mulu di malam. Lu kebangun mulu malam-malam? Gue kebangun mulu malam-malam. Oke. Semenjak kejadian itu, gue tidur nggak tenang. Gue setel lah murotal bang di handphone. Biar ada suasana aja gitu di ruangan gua, biar nggak kayak sepi-sepi banget. Gue coba buat nggak gelisah di diri gua. Oh biar lo tenang. Biar gue tenang. Gue setel murotal, gue sambil tidur. Tiba-tiba suara murotalnya mati bang. Kayak ada yang matiin. Gue nyalain lagi dong. Gue nyalain. Di situ gue tidur udah kayak remang-remang, setengah sadar bang. Gue nikmatin kan suara murotal ngaji. Tiba-tiba mati lagi bang. Kenapa nih handphone gue tiba-tiba mati ya kan? Pas gue mau nyalain, tiba-tiba di kaca jendela kamar gue kayak ada ngetok-ketok bang. Tak 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 tak. Gue ngecek dong, ya kan? Pas gue mau ngecek nih bang, di jendela gue ada ngetok-ketok nih. Itu di situ ada suara cewek bang. Assalamualaikum. Gue langsung turun tuh bang ke kamar.
Gue ke bawah, gue tidur di sofa lagi. Nggak berani gue tidur di atas. Hari itu juga. Gila. Nah, itu Bang cerita yang pernah gue alami sendiri Bang. Oke, kalau dari tetangga-tetangga lu yang lain, ada nggak yang pernah lu dengar ceritanya gimana gitu? Ada Bang, ada beberapa ada cerita yang gue denger dari tetangga gue Bang. Oke, gimana tuh cerita? Jadi tetangga gue pengen ngejemur baju Bang. Posisi itu jam mau arah subuh Bang, jam 3-an. Wih, jemur subuh-subuh tuh? Iya, mungkin karena kegiatan siang dia kan sibuk sama ngejemput anak ya kan. Iya. Udah. Pas dia mau jemur baju itu, buka pintu, dia ngeliat tuh Bang, ada perempuan depan rumahnya dia. Curiga dong siapa nih dia? Dia mau mastiin siapa nih perempuan depan rumah gua. Lagi ngapain tuh perempuan? Posisi tuh perempuan lagi berdiri tuh Bang. Lagi berdiri pas mau mastiin buka pintu, dia ngeliat kuntilanak Bang. Kuntilanak muka rata. Dia lagi berdiri baju putih begini. Nggak jadi jemur, dia langsung masuk cerita ke suaminya. Dan ada lagi Bang cerita dari tetangga gue yang sebelah itu. Jadi posisi rumahnya dia sebelah kiri dari rumah kosong itu. Kalau gue kan sebelah kanan dari rumah kosong itu. Ketika dia lagi di atas balkon rumahnya dia, jadi tuh balkon rumah dia masih sebelah-sebelahan sama rumah kosong itu. Masih nyatu, nempel. Iya. Pas dia naik ke balkon, itu dia ngeliat perempuan Bang. Perempuan tinggi, dia lagi begini. Dia mikir siapa itu? Mungkin saudaranya kan. Bukan di sana saudaranya perempuan tuh banyak ya kan. Lagi berdiri, dia mau mastiin siapa yang lagi berdiri di situ. Pas dia ngeliat lebih dekat, kuntilanak muka rata juga Bang. Oke. Tapi di situ nggak langsung kabur, malah kuntilanak yang tiba-tiba nembus ke tembok rumah kosong itu. Di situ dia langsung lari Bang ke bawah. Dia langsung cerita ke saudara-saudaranya. Wah, gila. Itu berarti yang digangguin berarti iya bener-bener kiri kanan tuh kena rumah lu, rumah si tetangga lu ini ya. Seluruh lingkungan situ kena. Iya ya, seluruh lingkungan, tapi mostly lu berdua nih karena lu kiri kanan ya kan, kiri Itu kanan dia. rumah dia. Belakang apa? Belakang rumah kosong itu. Rumah juga. Konveksi. Oh, konveksi. Iya. Tapi lu nggak tahu orang-orang konveksi itu siapa? Nggak tahu. kenal. Nggak kenal karena ya konveksinya masih di depan, jadi di belakangnya itu cuma Mungkin ada cerita juga dia tuh. belum pernah nanya sih Bang. Kalau yang di depan rumah kosong itu yang jualan nasi uduk ada cerita deh. Nggak ada sih dia. Oh, dia nggak ada ya? Dia nggak ada. Kurang tahu juga, cuman dia nggak terlalu menceritakan hal-hal kayak gitu. Iya, kan dia jualannya pagi. Jualannya pagi, Coba benar. kalau nasi uduk malam tuh, nasi uduk Betawi. Biasanya enak tuh semur jengkolnya Udah sama semur pasti tahunya. Dia kalau misal jam segitu pahlawan sih. Mantep Pahlawan ya, kelaparan malam-malam. itu, ya. Nasi uduk Betawi the best emang malam-malam. Nggak ada lawan itu dia. Iya. Pasti banyak tuh kalau dia jualannya malam, ceritanya tuh banyak tuh dia pasti. Bukan banyak Depan lagi. Bang. rumahnya kan rumah kosong kan? Nah, itu Si dia. kuntilanak itu. Gila. Mungkin dia juga lapar bisa makan situ. Bener si kuntilanaknya. Tapi makan gimana, rata mukanya. Nggak ada mulut. Kan aromanya tuh enak tuh, aromanya. Aneh tapi bisa ngomong ya si kuntilanak ini. Itu dia Bang. Aneh loh, dia nggak punya mulut gitu. Itu dia. Sakti juga nih kuntilanak. Ya namanya makhluk Iya benar. halus yang kita nggak pernah tahu. Dia bisa mewujudin kayak gimana aja ya kan. Bisa ganti. Iya anjir, serem sih. Sampai sekarang itu yang kejadian terakhir tuh yang di jendela itu ya? Yang terakhir Iya. yang lu alamin, yang baru-baru ini. Itu dia. Kejadiannya kapan? Setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu. Oh 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang Sampai lalu. sekarang aman nih? Apa masih ada kejadian? Sampai sekarang sih kejadian nggak ada, cuman lebih ke peka aja Bang. Peka maksudnya? Peka dalam arti kayak ngerasa gitu, wah dia lagi ada itu, auranya kita beda gitu. Oh lu udah apal nih kalau dia lagi ada Gelisah, gimana? iya. Kita lebih ke gelisah. Memang lu ngerasa di diri lu kalau dia lagi ada tuh gimana? Yang apa yang lu rasain pertama kali di badan lu? Pertama yang pasti merinding. Merinding. Yang Maksudnya merinding, no reason gitu, merinding aja gitu, nggak tahu. merinding, terus juga pikiran atau perasaan kita tuh bener-bener kayak dak dikduk. Kayak pertama kali pernah ngeliat setan gimana sih? Kayak ada hal ketakutan Itu sendiri aja begitu. sendiri aja. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba begitu. Ah, lu tahu tuh berarti ada dia. Udah pasti ada dia. Karena kalau gue udah ngeliat keganggu ataupun dikasih lihat, perasaan gue kayak begitu. Oh, dia munculin perasaan yang sama nih Perasaan di yang diri sama. manusia nih ya. Benar. Anjir.
kayak udah ngelekat gitu. Oh, jadi lu udah tahu sendiri nih kalau lagi ada dia. Jadi Bener. diri lu kayak ada alarmnya sendiri ya? Ada alarmnya. Oh. Bener-bener kayak ngasih tanda gitu ke Iya, kita kalau dia ada nih di sini. Tapi kan sekarang berarti udah nggak kosong dong rumahnya, apa tetap kosong? Tetap ada yang ngisi, cuman nggak bener-bener permanen. Jadi dia kadang-kadang sebulan sekali, seminggu sekali, dia cuma ninggalin itu. Kadang paling lama juga 3 hari dia. Ini diceritain rumahnya nggak apa-apa dia? Nggak apa-apa sih kayaknya. Nggak apa-apa ya, aman. Udah kenal baik kan sama keluarga ya? Udah kenal baik, cuman yang sekarang nempatin juga agak kurang juga komunikasi. Jadi dia bener-bener pergi, kerja, singgah, udah. Tapi kan kita dari tadi nggak nyeritain rumah dia, kita nyeritain si kuntilanaknya ini kan? Bener, si kuntilanak yang memang ngeganggu di lingkungan situ nih. Bener banget tuh. Iya. Berarti dari semua kejadian dari awal yang diceritain emak ya kan, emak kan udah banyak juga tuh cerita tentang si kuntilanak ini tuh. Dan memang dari cerita lo dicampur sama cerita-cerita warga di sekitar ya, ada nggak sih ada ini nggak dari warga tuh ada kayak respon nggak? Maksudnya ayo dong nih diapain kek, diusir kek, diapa kek, diapa-apain kek? Pernah bang. Pernah ada satu momen kayak warga atau tetangga udah resah gitu, diganggu mulu. Ada satu yang mungkin bisa gitu, dalam arti memindahkan. Pernah bang dipindahin. Dan pernah sempat ditanyakan dia dari mana ya kan. Oh pernah ada proses itu? Pernah. Jadi itu ada orang yang bisa ditanya dia kenapa bisa datang ke situ, yaitu dia dibuang. Dia nggak tahu harus kemana, dia dibilang disinggah tempat situ. Ketika orang yang bisa itu mau mindahin jangan di sini, nggak bisa bang. Udah dibuang tapi dia tetap balik lagi ke situ. Dan balik lagi ke situ. 2 kali percobaan. Buangnya udah bener tuh tapi? Udah bener. Balik lagi? Balik lagi ada. Cuman nggak seganggu waktu pertama. Oke. Nggak seganggu sebelum yang ada proses kayak pengusiran ini ya? Ya, sebelum diusir kan dia selalu nampakin. Nah, setelah diusir, mungkin ada negosiasi, jadi lebih ke agak nggak diganggu lagi. Oh, iya. Jadi ada bagusnya juga nih proses pengusirannya ini ya. Jadi dia nggak terlalu eksis lagi. Benar. Ya, hasilnya ya sekarang jadi agak aman nih. Kalau lu begadang apa udah pernah digangguin? Nggak pernah digangguin lagi berarti? Udah nggak, cuman lebih ke berasa aja. Oke. Dan lu yakin nggak, Rul? Tetangga-tetangga lu yang lain ini sebenarnya masih punya cerita yang banyak kayak lu gitu. Ini kan lu awal mau cerita kesini memang karena ngeliat emak nih cerita, dan ternyata lu punya cerita yang sama kayak emak. Maksudnya 2 orang sudah memvalidasi dari cerita yang ada di satu tempat. Dan lu yakin nggak yang lain nih punya cerita kayak lu juga di rumahnya masing-masing atau di lingkungan itu? Ada bang. Ada pasti. Gue pasti yakin ada. Ya jadi kalau warga situ ya, warga temen-temennya Arul atau di lingkungannya Arul mau cerita juga ke sini, cerita yang sama memang karena hantunya nih sama loh. Sama. Hantunya nggak beda-beda sih, muka rata ini ya. Ya temen-temennya Arul atau yang di lingkungan tetangga-tetangganya Arul itu kalau mau cerita bisa langsung datang ke sini ya Arul ya. Boleh banget sih. Bisa langsung datang ke sini. Dan ini thank you banget ya Rul ya, udah mau ceritain ini sama teman-teman di rumah dan sama sahabat Lonceng Misteri. Thank you ya, pokoknya lancar terus, sehat-sehat terus, semangat terus ya, dari rezekinya, oke? Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA kita pokoknya. Oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Arul juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.